runtut. Jadi kalau kita baca panduan dan seperti apa itu ada keterkaitan antara fase, setiap fase, dan itu yang saya maksudkan yang luar biasanya pemerintah ini memikirkan. Jadi dulu mungkin kalau misalnya ini dulu mungkin ini kalau dulu mungkin kita hanya berpikir iya saya kan kelas 12 mengajarnya, saya kan kelas 5, ya sudah saya pikir saya kelas 5, untuk apa saya ikut pikirkan kelas 4 dan sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang bahkan pada saat untuk menentukan tujuan pembelajaran kita membuat alur ATP ini Bapak Ibu, membuat ATP melibatkan semua fase itu penting karena ini saling terkait. Jadi pada saat misal di fase A kita sama-sama bercerita, ini tujuan pembelajaran, lihat CP-nya begini dan begini. Nanti pada saat di fase B, masuk fase B, nanti pada saat berproses di fase B, guru di fase B ada kendala, dia akan bisa cross check di fase A. Lalu kemudian pada saat menyusun ATP itu kita semua gurunya dari ini anak-anak harusnya tahu ini dulu, habis itu ini, seperti itu. Jadi kembali lagi ini prosesnya, proses penilaian ini berkelanjutan yang berdasarkan dari perencanaan tujuan yang sudah kita buat, seperti itu. Lalu di sini menggunakan penilaian umum untuk melatih anggota komunitas membangun kapasitas komunitas, memperluas pembelajaran dan fokusnya pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi lagi-lagi memang ini kualitas berarti akan ada terlihat di akhir, seperti itu. Tapi yang kita perlu perkuat adalah bagaimana kita proses, bagaimana kita melakukan yang terbaik semampu yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk saat ini, dan bisa nanti kita tingkatkan itu pada saat berikutnya. Tapi yang misalnya kita mau peningkatan, seperti ini peningkatan kualitasnya, dan insya Allah akan semakin meningkat dengan adanya komunitas belajar yang aktif. Lalu ada intervensi dan pengayaan yang sistematis. Jadi kembali lagi pengayaan ini saya yakin sudah istilah yang lumrah sekali yang Bapak Ibu sudah kenal sejak dulu, untuk bagaimana ada pengayaan juga, ada intervensi. Dalam arti intervensi ini bagaimana memberikan jalan-jalan sekiranya ada anak didik kita yang sekiranya belum bisa, ini kita sudah berupaya, ini bagaimana di Ibu ada anak begini, kita sudah berupaya dengan cara ini, kenapa tidak bisa? Dari kegiatan-kegiatan di komunitas belajar, maka kita bisa saling bersama, bekerja sama, berdiskusi bersama apa yang harus kita lakukan, intervensi apa yang bisa kita lakukan ke anak kita ini supaya dia bisa juga seperti teman-temannya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk lembar rancangannya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau kegiatan apa, targetnya apa, jadi lalu kemudian indikator keberhasilannya apa, pihak yang dilibatkan siapa, strateginya seperti apa. Jadi kita lebih enak menjalankannya. Jadi ini bisa kita diskusikan di awal-awal komunitas kita dirancang. Misalnya kalau komunitasnya misalnya belum ada di sekolah, ataupun sudah ada tapi belum berjalan secara rutin, maka kita bisa buatkan kalau begitu target, pokoknya kita buat misi kita, tujuan kita seperti apa, lalu sini kita rancang kegiatannya seperti apa yang kita maukan sesuai dengan hasil refleksi kita masing-masing. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kembali ke project, ke profil ya, sambil ini hanya saya mau tampilkan sedikit saja Pancasila. Jadi saya yakin ini pun sudah bagian dari tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional ada 6 komponen ini yang kita inginkan: beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, analisis, dan mandiri. Dan semuanya ini, target-target profil ini tentunya akan bisa kita peroleh melalui proses-proses project yang kita lakukan di sekolah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, yang seperti yang saya sampaikan di awal, kegiatan project profil pelajar Pancasila bukan kegiatan yang ingin mendapatkan produk. Bukan, sekali lagi, bukan ingin mendapatkan produk, tapi ingin menanamkan nilai-nilai ini semua, 6 nilai ini yang nanti terbagi dalam sub-elemen. Nilai-nilai itu yang ingin kita tanamkan ke anak didik kita. Pada saat anak didik kita yang awalnya tidak berani dan akhirnya jadi berani, alhamdulillah ada peningkatan di karakter mandirinya misalnya. Kalau misalnya awalnya anak-anak maunya jalan-jalan sendiri, tapi berproses setelah ikuti proyeknya kita, anak-anak ini mau media saling sharing, saling baku ini sama teman-temannya. Alhamdulillah karakter yang ini dia dapatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini gambarannya secara
secara umum pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikannya kita. Jadi ada proyek penguatan yang memang ini kontekstual dan juga lintas ilmu. Jadi kokurikuler dia, kokurikuler. Jadi dia ada JP tersendiri disiapkan. Itu sekitar kalau tidak salah 250-an JP untuk di SD yang beda-beda yang nanti Bapak Ibu silahkan bagi, karena kalau untuk tingkat SD itu di ininya pemerintah adalah paling tidak ada 2 sampai 3 tema. 2 sampai 3 tema yang diangkat di dalam setiap fase. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu dari 250-an sekian JP itu Bapak Ibu bagi, misalnya targetku di tahun ini di fase ini berarti memang kayaknya ada dua tema yang akan kami angkat. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu pilih dari 2 tema yang Bapak Ibu angkat itu, dari JP yang disediakan itu mana kira-kira mau bagaimana ini? Apakah tema yang ini akan lebih banyak memakan waktu? Maka kasihlah banyak waktu di tema itu. Kalau ternyata sama-sama membutuhkan waktu yang sama, maka bagilah waktu itu dengan sama rata. Jadi tergantung semuanya dari target Bapak Ibu, tema apa yang Bapak Ibu angkat, sub elemen apa yang Bapak Ibu ingin capai di sana, lalu lihat sekiranya ini bisa dicapai dalam waktu yang segini dan segini dan segini. Itu semua dari Bapak Ibu guru semua di sekolah. Oke, ini project, ini penjelasan saja. Jadi kegiatan kokurikuler tadi sudah saya sampaikan di awal. Lalu ini dirancang memuatkan kompetensi dan karakteristik siswa. Jadi kembali bahwa bukan produk, tapi kompetensi, karakter. Karena memang lagi-lagi ini saya kembali lagi, luar biasanya dengan adanya kurikulum nasional, kita targetnya adalah peningkatan karakter. Karena ini luar biasa karakter anak didik kita semua menjadi hal yang masalah nasional dengan banyaknya bully dan sebagainya. Itu dengan harapannya dengan adanya kurikulum merdeka, kita terapkan proyek profil pelajar Pancasila itu semakin meningkatkan pemahaman, meningkatkan karakter untuk bisa saling bertenggang rasa, saling menyayangi, saling istilahnya inikan perbedaan, apalagi namanya, bisa menerima perbedaan dengan segala macam yang ada di sekitar kita. Jadi tidak harus ada pembulian di sekolah kita masing-masing dengan adanya karakter, tentunya penanaman karakter. Ya, lalu kemudian dilakukan secara fleksibel tentunya proyek, jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu menyusun seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung dari penentuan alokasi waktu yang Bapak Ibu sudah susun dari tema-tema yang Bapak Ibu angkat nanti di sekolah. Lalu tentunya memang dia terpisah dengan intrakurikuler. Jadi kadang-kadang ada di awal-awal itu menjadi diskusi, kadang-kadang ada beberapa, karena saya juga datang ke beberapa sekolah yang akhirnya kami saling sharing, ada kebingungan di awal antara proyek intra dan juga proyek kokurikuler ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya di dalam proses pembelajaran intrakurikuler memang juga ada proses pembelajaran yang berdasarkan proyek, Bapak Ibu kan ya, berdasarkan proyek. Jadi itu tetap dilaksanakan, itu Bapak Ibu tetap laksanakan itu berbasis proyek, berarti berbasis proyek dalam arti berbasis ke peserta didik, mau lakukan model apa itu silahkan. Di kegiatan intra juga tetap berjalan. Lalu kegiatan kokurikuler yang proyek ini adalah bagaimana untuk meningkatkan pemahaman tentang dimensi-dimensi atau profil pelajar Pancasila dengan sub-sub elemen yang ada di dalamnya. Yang targetnya adalah penanaman karakter. Proses yang paling inti adalah proses. Oke, lalu kemudian di sini juga bisa melibatkan masyarakat atau dunia kerja, karena memang lagi-lagi di dalam proses kita di dalam sekolah, saya yakin di setiap sekolah itu punya karakteristik kondisi yang beda-beda, yang bisa jadi kita akan bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat, atau mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita yang bisa kita ajak berkolaborasi, atau mungkin ada misalnya industri-industri rumahan misalnya yang bisa kita ajak anak-anak misalnya, karena ada yang main tepung-tepung misalnya, kita bisa ajak diskusi sama orang-orang yang sana supaya semakin mendukung anak-anak kita dalam mengeksplor apa yang dipunya sama anak-anak kita, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, kalau prinsip pengembangannya tentunya harus kontekstual, karena memang harus berdasarkan apa yang kita punya, harus holistik, menyeluruh,
bukan hanya sekedar oh ini saja kita mau ambil dari sisi ini, tidak usah kita lihat. Tapi kalau di holistik kita melihatnya secara menyeluruh, karakternya dapat, ilmunya dapat, pemahamannya dapat. Terus lagi eksploratif, jadi maksudnya kita harapkan memang di sini kita mencoba mengajak anak didik kita untuk bisa mengekspor dirinya, untuk memperlihatkan bahwa, meyakinkan bahwa memang anak-anak kita ini punya kemampuan, punya harta yang dia punya ada dalam dirinya, walaupun kembali lagi berada di kondisi dengan anak-anak yang luar biasa, memang butuh kerja keras, butuh komunikasi yang intens dengan orang tua, biar orang tua juga mendukung apa yang Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu juga bisa tahu sebenarnya seperti apa anak ini dari informasi-informasi dari orang tua. Jadi memang kembali lagi, kalau yang kemarin-kemarin selalu kita lakukan kegiatan-kegiatan PMO, diskusi-diskusi, memang salah satu hal yang selalu diharapkan dalam proses pelaksanaan kurikulum ini adalah tetap harus ada komunikasi dengan orang tua. Jadi kita mendapatkan masukan dari orang tua seperti apa, kita diskusikan, bahkan kita bisa saling sharing ke anak, ke orang tuanya, ke orang tua anak didik kita, saling sharing seperti apa perkembangan anak didik kita, perkembangan positif di sharing, hal yang belum berkembang juga di sharing, jadi ada kerjasama seperti itu. Jadi orang tua tidak bisa juga bilang, masukkan saja di sekolah, kan gurunya yang paling tahu. Nah, tidak bisa juga. Orang tua tidak bisa juga melepas secara keseluruhan ke sekolah, tidak. Sekolah pun juga tidak bisa istilahnya melepas, orang tua kan ini saya sudah di sekolah, ya sudah bisa urus saja yang di sekolah. Mau di rumah dia bagaimana ya terserah nih. Tapi ternyata tidak bisa begitu. Harus ada kolaborasi antara orang tua dan juga satuan pendidikan. Satuan pendidikan tentunya. Jadi karena orang tua yang ada di rumah yang bisa membantu melihat seperti apa perkembangan anak-anak kita di sekolah, kita juga guru-guru di sekolah yang akan membantu perkembangan anak-anak kita. Dengan adanya diskusi, mudah-mudahan kita bisa semakin tahu, oh ternyata segini anak saya, alhamdulillah perkembangannya seperti ini, berarti kita perlu pendekatan-pendekatan apa lagi untuk bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak didik kita, seperti itu. Nah, jadi ini tema-temanya ada untuk SD, jadi saya yakin juga Bapak Ibu sudah tahu. Jadi kalau misalnya untuk di SD ini ada 6 tema, jadi tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu ada di sekolah, seperti itu. Nah, ini dia untuk yang SD, berarti dia 2-3 tema project yang berbeda. Nah, ini ada contoh-contoh untuk aktivitas pembelajaran, saya yakin juga sudah dilakukan Bapak Ibu. Seperti ini dikasih contoh-contohnya, adalah pengenalannya, ada kontekstualisasinya, ada aksinya, refleksinya, dan ada tindak lanjutnya. Jadi tinggal nanti dilihat jadi bagaimana mengenal dan membangun kesadaran peserta didik. Jadi kalau misalnya di dalam, sebenarnya kalau misalnya yang di umum, untuk menentukan saja, kan kita misalnya sekolah sudah menentukan tema proyek. Nah, biasanya kalau di umum ini, mohon maaf, kalau di umum itu akan diarahkan, kami akan sampai saling sharing kepada guru, kepala sekolah, bahwa pada saat penentuan topik itu bersama dengan anak didik kita. Jadi biar mereka merasakan ini adalah kepemilikan. Nah, kalau untuk di sekolah kita yang luar biasa, maka tinggal bagaimana Bapak Ibu semuanya memfasilitasi supaya proyek ini bagaimana bisa targetnya bisa sampai ke anak-anak, dan memang sangat dibutuhkan anak-anak seperti itu. Jadi tinggal bagaimana hasil diskusi Bapak Ibu semuanya, dan memang kembali lagi komunikasi dengan orang tua itu juga salah satu poin penting yang bisa mendukung Bapak Ibu. Sekiranya mungkin tema ini saya angkat dengan tema ini, lalu dengan topik ini yang akan diangkat, karena kalau topik ini secara umum akan bisa merangkul semua kebutuhan anak didik kita. Itu bisa saja seperti itu. Lalu kemudian ini tadi menggali permasalahan, tadi itu kembali lagi yang saya sampaikan dengan diskusi-diskusi, lalu ada kita bisa rumuskan peran seperti apa yang harus kita lakukan ini di aksi nyatanya, lalu kita menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Oke, jadi berbagai karya seperti yang Bapak Ibu akan laksanakan ini, ceritanya akan ada pameran karya ya, gelar karya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini jadi semangat yang luar biasa, jadi semangat bersama, istilahnya kita bisa menunjukkan bahwa anak didik kita dengan kondisi yang orang bilang terbatas, sebenarnya mereka juga bisa. Tinggal bagaimana kita memberikan ruang mereka untuk berekspresi, seperti itu. Jadi kemarin sempat saya berdiskusi dengan Bu Soehartin,
melihat kondisi yang sekarang itu terjadi, bahkan adik-adik anak-anak kita yang nanti tumbuh besar dengan harusnya bisa ikut serta berada di dalam kondisi yang umum itu jadi lebih terbatas. Jadi maksudnya maksudnya dengan adanya kegiatan yang Bapak Ibu mau lakukan, gelar karya tadi, mudah-mudahan itu semakin memberikan pemahaman ke masyarakat, orang-orang yang hadir, pemerintah daerah yang hadir, misal ini siapa tahu menghadirkan. Jadi mudah-mudahan saya sampaikan teman ke Bu Suhartin, mudah-mudahan ini jadi wadah awal. Jadi pada saat nanti ada kegiatan, anak-anak itu bisa diajak bagaimana juga tampil di sana. Kalau misalnya ada kegiatan apa, atau misalnya dari pemerintah daerah bisa juga turut bisa lebih merangkul begitu. Walaupun saya yakin juga pasti pemerintah daerah dengan segala anggarannya sudah mencoba mungkin merangkul sekolah-sekolah untuk bagaimana bisa peningkatan kualitas siswa kita. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan nanti di gelar karya itu menjadi semakin wadah lagi untuk semakin meyakinkan bahwa hayo Bapak, hayo Ibu, kami punya anak didik yang juga mampu untuk berproses. Jadi mari dukung kami, seperti itu mungkin, seperti itu. Walaupun memang kemarin saya sampaikan ke Bu Suhartin, saya sampaikan bahwa intinya yang penting gelar karya ini tidak memberatkan Bapak Ibu, karena memang gelar karya berarti butuh dananya, dan itu tidak memberatkan, itu bukan suatu hal yang masalah buat sekolah, itu silahkan dilaksanakan. Karena memang saya cerita-cerita juga kemarin, kami saling sharing. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, target utama proyek adalah proses untuk bagaimana menanamkan karakter ke anak-anak, bukan produknya. Tapi kalau alhamdulillah akhirnya ada produk yang bisa ditampilkan di masyarakat untuk bisa berbagi antar sekolah ini, untuk berkolaborasi melakukan gelar karya, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan begitu akan semakin banyak dukungan dari masyarakat, akan mungkin istilahnya dari masyarakat akan memberikan ide-ide apa yang perlu bisa, bahkan mungkin mereka bisa berkontribusi dalam memberikan istilahnya memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah kita dalam mendidik anak-anak kita yang luar biasa. Begitu. Jadi kalau ini saya coba ini saja tentang asesmen project. Jadi memang kembali lagi di dalam project tetap ada asesmen. Kenapa harus ada asesmen? Supaya kita tahu, kembali lagi, tujuan asesmen bukan untuk menilai ini kamu benar, ini kamu salah, bukan Bapak Ibu ya. Jadi asesmen itu tujuannya untuk melihat ini sudah selaras tidak, ini sudah sesuai tidak. Kalau tidak sesuai, apa yang kita mau lakukan berikutnya. Kalau sudah sesuai, alhamdulillah, berarti tinggal saya lakukan kegiatan atau proses-proses lain yang bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan saat ini. Jadi kembali lagi, asesmen bukan untuk menilai dia. Asesmen project bukan untuk menilai bahwa anak ini produknya bagus, anak ini bukan begitu. Instrumennya sudah ada di sana juga. Jadi tinggal bagaimana kita sama-sama. Oke. Tapi sebelum saya ini saya coba share lagi contoh maksud saya dimensi-dimensi tadi. Saya stop dulu. Kami dari lagu pertama dan sampai Bu Suhartin, Mas bisa kepada Ibu Fasil, Ibu Jumiati SPD MSI, begitu sempurna, sampai 2 jam Ibu tak henti-hentinya bercerita, memberikan begitu banyak wacana-wacana, begitu banyak pelajaran yang kami petik, dan kita begitu antusias melihat Ibu yang tiada jedahnya begitu bercerita, dan juga kita yang mendengar juga begitu antusias karena Ibu Fasil ini juga begitu memberikan materi tiada jedah, memberikan begitu antusias. Semoga kita yang mendengar pada hari ini juga memberi juga gambaran bahwa pembelajaran itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita harus menerima dengan semangat 45. Karena kita moto guru, inovasi, kreatif, dan berkarya adalah moto seorang guru. Apalagi sekarang IKM ini mengajak kita lebih kreatif. Kata inovasi tadi, bahwasanya IKM ini membuka wawasan kita lebih kreatif. Apalagi IKM ini lebih cenderung kepada IT gitu. Saya bangga kepada Ibu Fasil kami karena Ibu Fasil itu contoh seorang leader, woman, perempuan yang begitu lincah dan pintar, memberikan teman-teman
terima kasih sudah bergabung juga ya teman-teman dari seluruh dari Aceh sampai Sabang Merauke. Alhamdulillah pada hari ini kita dari penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih. Tidak terduga begitu. Karena kenapa? Ya mungkin ruang lingkupnya yang kecil, tiba-tiba teman-teman yang bergabung itu begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan sebentar teman-teman juga jangan lupa mengisi absennya dan link untuk sertifikatnya di link WA Group. Situ sudah tertera nanti dan insya Allah nanti sertifikatnya juga akan terbit. Dan mungkin sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman ada beberapa yang sudah bertanya Ibu. Ada beberapa yang sudah bertanya. Yang pertama tadi Ibu Yanti Loyo dari mana ya? Ibu Yanti, ada Ibu Yanti? Silakan Ibu Yanti. Dia jangan musik paru mulu kayak kemudian. Ibu Yanti Apronia, silakan Bu. Oh iya, kita lewat. Pak Sumarno, yang unjuk tangan tadi, silakan Bu. Silakan Pak. Pak Sumarno ada? Bapak nama mata. Mama nama bapak. Pasang elektro tadi Pak. Ya, baru Ale. Kita lewati. Ibu Lisnawati yang mau bertanya tadi ajukan tangan, silakan Bu. Yang mau bertanya silakan. Ibu Lisnawati, Dia itu jantungan sama. ya kita lewat. Dia jantungan. Kita bacakan saja yang dari chat. Ini dari Ibu Margareta Irmariska. Bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik yang dimana selama kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun kurikuler tidak mau berkolaborasi dengan peserta didik yang lain dan selalu diam selama kegiatan pembelajaran. Silakan Bu, untuk menanggapi. Oke, ini Oke, nah, Bapak Ibu, ini langsung saja Bu Sardin ya, kita sambil sharing ya. Langsung silakan aja Bu. Ya, nah, jadi ini pertanyaan yang luar biasa, Ibu Margaret tadi ya. Ah, dan ini menjadi persoalan yang saya yakin semua Bapak Ibu di sini sudah pernah mengalami hal yang sama dan akhirnya punya hal-hal yang bisa dilakukan. Maka mari kita saling sharing seperti apa, karena tadi poin utama tantangan yang dihadapi oleh Bu Margaret adalah anaknya tidak mau berkolaborasi. Poin pertama, bagaimana akhirnya untuk membuat anak ini mau berkolaborasi. Lalu yang kedua, anak ini pendiam. Bagaimana caranya membuat anak ini pendiam? Maka mari silahkan Bapak Ibu, mungkin ada pengalaman. Mohon maaf ini Bu Suhartin. Saya yakin karena kita semuanya sudah menjalani hal yang sama dalam proses pembelajaran dengan karakter siswanya kita yang luar biasa. Dua dari karakter yang disebutkan Bu Margaret, saya yakin Bapak Ibu pernah mendapati di kelasnya masing-masing. Kalau menurut Bapak Ibu, sekiranya apa Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan, kita bagikan kepada teman-teman di sini semuanya, termasuk kepada saya juga, seperti apa istilahnya strategi yang bisa membuat anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang ada di sekolah, di anak-anak yang luar biasa ini, untuk mau berkolaborasi dan juga mau untuk bukan hanya berdiam tapi juga berdiskusi. Silahkan ikut serta maksud saya. Bagaimana Bapak Ibu, silahkan. Itu tadi penjelasan dari Ibu Fasih kita tentang materi. Ini ada tanggapan dari teman-teman, silakan. Mikrofon silakan ya. Ini Bu Sumarno. Bisa
silakan. Oh, ini kita sambil saling ini saja Bu Suhartin, sama-sama kita, boleh begitu? Iya. Biar lebih ini saja. Iya, silakan. Iya. Jalan Ibu. Yes. Bu Suhartin, Iya, Bu. kita jadi moderator ini. Karena semakin harapannya semakin banyak yang berdiskusi, saling sharing pengalaman semakin bagus. Ada Bu Baik, Bu Hidayati, Bu Suhartin. Terima kasih Ya, atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Falsita tadi, kan di sini mengatakan tidak, bukan untuk menghasilkan produk. Nah, jika di antara siswa kami yang kami lakukan ini Bu, yang sempat kami praksikan di depan siswa kami, salah satu atau di antara bagian siswa tersebut, jika tidak mau berbuat sesuatu atau sulit untuk melakukan sesuatu, kami, khususnya saya secara pribadi, beratraksi. Atraksi kami di depan kelas, bagaimana membuat siswa ini tersenyum, bagaimana membuat siswa kami ini tertawa, bagaimana membuat kemauan atau membangkitkan atau pendekatan seorang guru kepada siswa untuk hal-hal apa yang siswa itu inginkan. Itu yang pertama. Nah, terus setelah kami berbuat, kami juga ini bukan sebenarnya kami juga dari mengajar di suatu pendidikan taman kanak-kanak Bu. Jadi kami bukan sulit, tapi apa yang kami lakukan di TK itu saya coba unggah di siswa kami yang ada di SLB. Bermain, bernyanyi, entah berlari dulu. Saya ikut apa gerak-gerik yang siswa kami inginkan. Setelah itu kami rangkul, saya aja bermain, saya aja berdiskusi. Lama-kelamaan pendekatan sampai pengantaran pulang pun kami sempat lakukan di dalam mobil. Bukan hanya di dalam kelas. Sampai pengantaran mereka pulang pun kami berinteraksi dengan siswa di dalam mobil. Jadi ini kami anggap sebagai lelucon, tetapi di situ adalah pembelajaran. Mungkin sekedar itu dulu Bu. Nanti kita langsung sharing-sharing lagi. Hanya sekedar masukan dari kami itu Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. Ya, ini Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah mungkin mau sharing. Bu Siti Fatimah mungkin kalau Bu Margaret tadi dari itu SDLB, dari LB juga, atau mungkin dari sekolah umum? Dari sekolah dasar, Ibu. Sekolah dasar, berarti LB Bu, atau yang umum? Yang umum, bukan SLB. Oh, yang umum, oke. Karena pasti pendekatannya akan berbeda antara yang umum dengan yang LB, oke. Oke, silakan Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Margaret. Silakan Bu Siti Fatimah tadi. Oke, atau Bu Farda? Atau silakan Bu. Semana nih. Semana. Tapi ada yang bicara, kita bicara. Bu Farda? Ibu Hadir Bu. Oh ya, ada yang perlu yang mau di-sharing Bu terkait ini tadi? Semono, silakan. Sudah ada Bu, siap menyimak. Oke. Kalau Bu Siti Fatimah? Pak Sumono, ada? Pak Sumono, silakan. Oke. Jadi ini kita saling sharing saja Bapak Ibu. Maksudnya saya yakin bahwa yang Pak Donatus, oke. Mungkin Pak Donatus mau sharing, Pak Donatus ada yang di sharing?
terkait pengalaman Pak Bodonatus setelah berproses mendampingi siswa-siswa Bapak di sekolah? Terkait bagaimana akhirnya menumbuhkan semangat anak-anak biar mau juga berkontribusi, mau berkolaborasi. Oke. Jadi saya coba sharing Bapak Ibu ya, maksudnya ini sekedar pemahaman saya saja, pemahaman saya juga, tapi insya Allah di dalam prakteknya Bapak Ibu yang akan melihat seperti apa hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Tadi sudah ada Bu Baik yang menyatakan bahwa iya, kita harus, kalau misalnya ada anak-anak yang hanya diam, maka kita harus beratraksi karena untuk menimbulkan bahwa anak ini dia senang dulu. Secara emosional kita sudah saling dapat, anak-anak sudah saling dapat dengan kita. Jadi harapannya dengan karena dia sudah merasa dia dekat dengan kita, dia mau ini dan kita, maka mudah-mudahan dia bisa mengikut apa yang kita arahkan. Kalau terkait yang tadi, pemahaman saya juga Ibu yang maksudnya terkait yang tidak mau berkolaborasi dan juga hanya berdiam. Terkadang ada yang menyatakan begini, kadang-kadang anak yang diam belum tentu dia sudah sedang belajar. Anak yang diam bisa saja dia sedang belajar mengamati proses, belajar karena ada tipe anak-anak yang bisa belajar kalau dia sendiri dengan dirinya. Saya yakin Bapak Ibu lihat itu, ada anak-anak yang kalau dia lagi belajar dia harus kanan kiri bergerak, harus banyak ribut, gitu dan ada anak-anak yang suka seperti itu. Nah, jadi tinggal akhirnya Margaret melihat yang diam ini apakah memang karakternya yang pendiam ataukah karena ada persoalan masalah di materi yang dia tidak paham, dia mau bicara dia takut salah. Begitu. Jadi terkadang anak-anak kita ini sebenarnya ada juga anak-anak yang ingin berbicara tapi takut salah, akhirnya dia simpan apa yang dia mau sampaikan. Nah, tapi lagi-lagi begini, kalau misalnya dia karakternya memang pendiam, berarti memang pendekatannya juga akan berbeda dengan anak yang aktif. Bukan berarti karena anak-anak dia pendiam, kalau yang istilahnya begini, kadang-kadang mungkin ini persepsi yang dulu, persepsi yang kami sudah sering-sering, karena kebetulan saya juga waktu itu pernah ikut PPL, mengajar di sekolah, akhirnya ada guru-guru yang bilang, Ibu, itu nakal sekali itu. Ibu, itu terlalu banyak gayanya, Ibu, itu banyak sekali pendiam. Tapi ternyata hal yang saya pelajari juga bahwa kita menjadi pendidik memang secara emosional harus kita pegang anak-anak kita. Secara emosionalnya. Jadi bagaimana caranya adalah pendekatan kita sebagai seorang ibu. Apalagi Bu Margaret, insya Allah saya yakin pendidik yang juga pasti punya welas kasih, punya emosional yang istilahnya pendekatan yang berbeda ke anak-anak dan juga punya pemahaman pastinya dengan anak-anak kita. Jadi tinggal Bu Margaret melihat kita di kondisi yang proses pembelajaran ini, kita tidak sedang untuk memaksakan anak-anak untuk berada di luar karakternya. Tidak, kita tidak sedang memaksakan itu, tapi kita sedang mengajak bagaimana anak-anak ini bisa meningkat dengan karakter yang dia punya. Atau mungkin bisa sedikit kita ajak untuk bagaimana bisa bersama-sama dengan teman-temannya. Tapi memang butuh waktu. Makanya memang dalam kurikulum nasional ini kita tidak dituntut lagi untuk menyelesaikan satu materi dalam satu waktu. Tidak. Misalnya materi ini harus selesai di mata pelajaran di semester 1 di awal bulan, harus selesai, mau tidak mau. Yang penting selesai materinya. Anak-anak mengerti, tidak urus. Istilahnya begitu. Tapi di kurikulum Merdeka ini, di kurikulum nasional ini kita dikasih tenggang waktu yang panjang, yang cukup lama untuk bisa kita bagaimana mendukung anak-anak ini untuk bisa paham dengan apa yang kita inginkan. Jadi kembali lagi, bisa jadi karakternya seperti itu, atau bisa jadi memang dia tipe belajarnya yang berbeda dengan teman-temannya. Kalau misalnya, semisal ada anak yang tidak bisa belajar, kalau misalnya dia harus diskusi dengan teman-temannya, tidak bisa. Terkecuali dia diarahkan, disampaikan, coba kamu cari yang ini, persoalan yang ini, silahkan cari jawabannya di mana. Dia akan bergerak sendiri itu. Kadang-kadang mungkin begitu. Saya tidak tahu seperti apa tipe anaknya ibu di sekolah, tapi bisa jadi dia seperti itu, berdiam diri. Atau bisa jadi mungkin kondisi psikologisnya. Kembali lagi. Jadi memang kita menjadi guru ini luar biasa, makanya saya sangat bersyukur berada di antara Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, yang mau tidak mau memang kita harus all out
mau pikirannya kita curahkan ke sana, perhatiannya kita curahkan ke sana, persoalan yang ada di rumah kita harus simpan dulu kalau sudah masuk di kelas, karena memang kita harus all out menghadapi anak-anak kita dengan segala macam karakternya. Seperti itu. Jadi tadi yang berdiam diri mungkin seperti itu. Jadi lagi-lagi berdiam diri bisa jadi anak itu berdiam diri sedang belajar, dia juga belajar, atau bisa jadi dia berdiam diri karena dia merasa kurang percaya diri dengan apa yang dia punya, dan itu perlu pendekatan lagi kita sebagai orang tua, pendekatan ke anak-anak kita, karena saya pun juga sampai tingkat perkuliahan, mahasiswa pun tetap pendekatan seperti itu. Karena kita sebagai pendidik kita akan tahu, anak saya kan berarti di sana insya Allah kalau diajak diskusi, anak-anak akan merasa, ternyata ibu udah perhatikan saya, ternyata paling ibu udah sayang saya, begitu. Bahkan mungkin bisa jadi Bu Margaret bisa melakukan kegiatan-kegiatan di awal pembelajaran, misal dengan memberikan kuis-kuis sederhana. Saya biasanya ternyata berlaku juga misalnya di mahasiswa itu, misalnya Bu, ibu misalnya hanya meminta saja anak-anak, coba tuliskan ibu emotikon yang sesuai dengan perasaannya. Misalnya, anak-anak mungkin ada yang tulis, yang kasih gambar senyuman, mungkin ada gambar sedih, juga ada, mungkin ada yang nyengir, mungkin ada yang tertawa. Itu bagian dari refleksi perasaannya. Karena ada anak-anak yang tidak bisa menceritakan perasaan yang dia miliki. Tidak bisa, ada. Mungkin kembali lagi karena setiap kita kan berada di istilahnya berada dalam keluarga yang berbeda dengan pola asuh yang berbeda. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kembali lagi dan itu memang ini kan adanya pendekatan personal tentunya. Nah, lalu kemudian kita juga yang berkolaborasi itu yang berkolaborasi. Nah, yang berkolaborasi ini secara ini seperti apa maksud Bu Margaret? Apakah artinya dia tidak mau berbagi sama teman-temannya, ataukah akhirnya dia tidak mau kerjasama dengan temannya? Kalau diajak kerjakan satu proyek dia tidak mau kerja di situ, atau seperti apa? Nah, jadi tinggal bagaimana kembali lagi memang pendekatan. Dan memang ini memang akan memakan waktu dan juga energi, tapi akan ada rasa puas tersendiri di Bu Margaret setelah Bu Margaret bisa menyelesaikan persoalan anak didik Bu Margaret ini. Dan ini bisa jadi mungkin hanya 1-2 orang yang mengalami itu di kelas ibu. Bisa jadi. Karena saya yakin kita karakternya kita beda-beda dalam satu kelas. Dan bisa jadi mungkin ibu bisa melihat bahwa anak ini dia kayaknya kurang nyaman berada di lingkungan teman-temannya yang ini misalnya. Bisa jadi. Sebenarnya berarti baik Ibu. Kalau misalnya kita sudah dalam satu grup kira-kira. Ya baik. Tadi sudah ada penjelasan dari Ibu Fasil, dari Bu Materi. Ada yang mungkin lagi satu orang aja kesempatan. Pak Lamanjai. Mungkin silakan Pak. Ya. Makasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang hormati Ibu narasumber, teman-teman peserta Bapak Ibu yang sama berbahagia. Menarik apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dengan kurikulum Merdeka atau nasional ini tidak ada siswa yang tidak naik kelas, semuanya naik kelas. Ya, dan nilainya anak itu berapapun bisa di atas dalam pun itu. Hanya karakter yang kita dapatkan di lapangan, bahwa kalau siswa itu hanya sekedar tidak mendapatkan nilai yang tinggi, bagaimana dengan sistem masuk ya mungkin dari 10 mata pelajaran
dia bisa ikut hanya mungkin 2-3 mata pelajaran, yang lainnya tidak ikut. Karena tidak siswa itu tetap naik kelas. Bagaimana hal yang seperti yang saya kemukakan tadi, apakah ini memang bisa naik kelas ataukah juga dia bisa lulus ujian? Pendekatan ini seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita kan kerjasama atau kolaborasi bagaimana siswa itu dia bisa ikut pelajaran, tapi pada akhirnya siswa itu memang tidak ikut, mungkin yang dia bisa ikut hanya 2 mata pelajaran. Apakah ini bisa naik kelas atau tidak? Saya kira yang saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manja. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Manja dari mana Pak? Oh iya, langsung aja Bu. Oke. Saya ini mohon maaf, ini mudah-mudahan kena dengan maksud pertanyaan Bapak karena yang sampai ke saya itu putus-putus. Hanya memang yang saya coba tangkap bahwa ada misalnya satu siswa, misalnya ada siswa yang didapatkan, akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran, tapi hanya 2 mata pelajaran yang bisa diikuti. Mohon maaf kalau misalnya saya salah, nanti Pak Manjai tolong ya. Lalu kemudian ini terkait dengan naik kelas atau tidak dengan sesuai dengan pernyataan saya tadi. Ya Bapak ya. Oke. Iya, betul Bu. Ya, oke, siap. Saya coba ini mungkin lagi-lagi bahwa memang kondisi di lapangan akan banyak hal yang kita hadapati dan itu bisa jadi perlu istilahnya menguras waktu dan energi untuk menyelesaikan persoalan ini. Hanya kalau kita melihat bahwa siswa ini kan sudah pasti terdeteksi dari awal, ya Pak Manjai ya. Tidak mungkin dia tidak terdeteksi dari awal. Nah, pada saat kita sudah deteksi sejak awal, maka saat itu kita lakukan pendekatan. Kalau misalnya ininya, karena maksudnya saya adalah anak-anak ini kan persoalannya juga banyak hal yang terjadi mau dia dapati di keluarganya kah, mau dia dapati di lingkungan bermainnya kah, di lingkungan rumahnya kah, itu banyak hal yang mungkin bisa terjadi yang menyebabkan dia tidak bisa mengikuti pelajaran, atau bisa jadi mungkin dia karena ikut orang tuanya bekerja kah misalnya, atau tiba-tiba ada anak ini harus diminta untuk gantikan orang tuanya pergi berjualan misalnya, kan kita tidak pernah tahu. Nah, dengan adanya deteksi di awal ini, dengan adanya pendekatan, karena saya yakin kita sedang ingin bagaimana membangun anak ini bisa menjadi seperti orang lain, berdiri di kakinya sendiri. Maka dengan niat-niat itu, mudah-mudahan karena niatnya kita baik untuk kebaikan dia, Allah mudahkan kita bertemu, kita berkomunikasi untuk mencari sepertinya akar masalahnya ini di manakah. Karena saya yakin pasti ada akar masalahnya, tidak mungkin tidak. Nah, setelah ada akar masalahnya, maka kita coba mencarikan solusi dari akar masalah itu. Diskusi, bisa jadi mungkin akhirnya kita harus libatkan orang tuanya karena akar masalahnya ada di orang tua, misal. Atau misal akar masalahnya ada di anak sendiri, anak itu sendiri. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bisa jadi mungkin akar masalahnya anaknya tidak nyaman di kondisi belajarnya begitu, bisa jadi. Nah, berarti kita pendekatan ke anaknya. Bagaimana berkomunikasi, memberikan pemahaman bahwa saya yakin Bapak Ibu termasuk Pak Manjai itu sangat lebih fasih untuk berdiskusi dengan anak-anak secara emosional, pendekatan emosional. Karena saya yakin saat kita berdiskusi dengan hati, Pak Manjai berdiskusi dengan hati, insya Allah akan sampai di hati anak itu, walaupun anak itu kalau bahasanya senakal apapun, pasti dia akan kena hatinya. Seperti itu. Karena saya juga berani berbicara begini. Saya pernah praktikan waktu saya PPL di sekolah di SMA kelas 1 sampai guru lain yang mengajar situ dia bilang anak ini nakal sekali Bu. Dia begini Bu, banyak gaya dan ternyata tidak, hanya karena dia butuh perhatian saja. Kadang-kadang begitu. Jadi ributnya dia hanya ternyata dia mau saya diperhatikan. Ini Bu Guru dia perhatikan saya jika atau tidak, seperti itu. Jadi tergantung kitanya sebagai seorang pendidik yang istilahnya mau membawa dengan kondisi, apalagi tadi kata Bapak
Kan pasti juga Bapak seorang pendidik pasti akan berpikir, ih kasihan anak ini kalau tidak selesai, kasihan ini masa hanya 2 pelajaran, ini kan jadi bahan pemikiran Bapak pastinya. Nah, jadi memang kembali lagi, memang harus kita komunikasi untuk tahu akar masalahnya apa, lalu dari akar masalah kita dapatkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan, harapannya dengan kita sudah lakukan, maka itu bisa ada perubahan. Seperti itu Pak, insya Allah. Dan terkait seperti apa nanti proses berikutnya, harapannya mudah-mudahan dengan waktu yang panjang yang diberikan oleh pemerintah per fase ini, maka anak ini bisa mengejar ketertinggalannya, mau dengan cara apapun. Misalnya kita kasih pendekatan, oh anak ini coba kerjakan dulu yang sedikit ini, yang mudah-mudah ini, coba dicari, atau kita carikan video-video pembelajaran yang menarik buat dia, supaya dia tertarik dulu, oh ternyata kali belajar ini ternyata seru. Kalau Bapak, mohon maaf, kalau Bapak Manjai mengajar apa di sekolah Pak? Ya, saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masya Allah, Masya Allah. Itu jadi lebih enak, lebih kena, karena memang targetnya akan ke sana juga, PPKN sana, ya Pak ya? Dapat, karena karakter kita inginnya karakter itu tentunya. Hanya memang kembali lagi itu dia tadi Pak, insya Allah. Saya yakin dengan deteksi awal, dengan pemikiran kita bahwa tidak mau ada anak yang gagal di tangan kita, maka bagaimanapun kita upayakan. Karena kembali lagi, saya yakin sekali saat kita ingin mengupayakan kebaikan untuk orang lain, maka Allah dan alam akan mengupayakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Kalaupun bukan kita yang mendapatkan, pasti orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita yang akan mendapatkan hal-hal baik itu. Seperti itu Pak Manjai. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Makasih banyak juga saya. Ya, makasih Pak. Oke. Bu Margaret tadi saya sudah Makasih banyak. Dan mungkin ada waktu lagi 20 menit, mohon izin Ibu, mohon izin lagi 20 menit. Mungkin kami akan memberikan kesempatan dulu ini dari SLB penyelenggara, ini ada satu orang nih, Mita Arista. Kami silakan Ibu Mita Arista, mungkin dari SLB Anugerah Matahari, silakan. Ya, silakan Bu Mita. Ibu Mita Arista mana? Silakan. Kayaknya ini Bu Mita lagi keluar lagi nih. Ini kan waktu kami lagi 27 menit lagi Bu, mohon izin sampai dengan jam 12.30. Tadi lagi kita lewat, ini Bu Mita lagi sekolah penyelenggara, kita lewat dulu. Ibu Siti Fatima, silakan. Ibu Siti Fatima silakan, dari tadi ini Ibu Siti Fatima. Oke, Bu Siti, bagaimana? Ini sambil boleh Bu Suhartin, sambil ini Bu Siti menunggu, saya masih ini ke Bu Margaret karena tadi pas setelah saya ya. Bu Margaret, bagaimana tadi terkait ininya Bu, pertanyaannya? Aman? Atau ada yang perlu diinikan lebih lanjut? Oke, jadi pada intinya bahwa semua anak-anak kita punya karakter masing-masing. Ada yang bahkan ada yang istilahnya ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ada yang kalau introvert kita paksa untuk mau terlibat, itu bisa malah membuat dia tersiksa. Istilahnya dia akan menjadi lelah. Tapi ada yang ekstrovert, kalau disuruh dia malah itu yang menyiksa. Jadi tinggal bagaimana akhirnya kita sama-sama semakin meningkatkan, kita sambil terus belajar, seperti apa pemahaman psikologis kita ke anak-anak, pemahaman cara mengatasi, dan saya yakin Bapak Ibu
lebih paham tentang itu, yang lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik. Tapi insya Allah kalau yang tadi yang katanya misalnya sulit berkolaborasi, bisa jadi ada sisi, kembali lagi setiap anak pasti akan ada sisi yang dia bawa yang kita tidak akan tahu kalau kita tidak komunikasi ke mereka, seperti itu. Oke, mungkin Bu Siti Fatimah ini tadi Bu Suharti, saya langsung ini. Bu Siti Fatimah, bagaimana? Atau Mita? Bu Siti Fatimah. Masih ada waktu lagi 18 menit. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, alhamdulillah ini saya coba lihat ya. Sharing-sharing pengalaman di Bu Suhartin. Bisa jadi bahan pelajaran buat semua. Tadi saya lebih tertarik kepada bahasa ibu ya, tadi ada diskusi pakai hati. Diskusi pakai hati, saya tertarik diskusi pakai hati. Itu emang sih mendiskusikan sesuatu itu sebenarnya bagaimana kita menyambungkan hati kita kepada lawan bicara kita. Yang namanya tadi yang ibu katakan diskusi pakai hati, mungkin kata internetnya mungkin secara persuasif ya. Karena kalau bagi kami sekolah luar biasa itu bagaimana menyamakan hati kita, pikiran kita kepada lawan pembicara, khususnya anak didik kita. Kalau tidak saling menginteraksi dari hati ke hati, tidak ada saling interaksi, tidak ada saling nyambung. Oleh karena itu, interaksi hati ke hati lebih penting dalam pembelajaran. Apalagi kan sekarang kita lebih dominankan itu bagaimana ada refleksi gitu. Refleksi itu adalah bagaimana mencari akar permasalahan kepada anak didik kita. Oleh karena itu, sebagai guru misalnya, mau guru apapun, mau luar biasa, mau sekolah umum, refleksi itu adalah dasar utama mencari akar permasalahan yang akan diberikan kepada siswa. Gimana sih mau adakan asesmen, mau adakan pembelajaran, kalau kita tidak tahu seperti apa sih permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas, tidak usah di luar kelas, di dalam kelas dulu lah. Misalnya kan kita menghadapi bermacam ragam karakter, si A, si B, si C. Jadi kalau kita tidak memahami karakter dari siswa itu, tidak akan bisa mencapai suatu pembelajaran yang lebih efisien. Oleh karena itu, refleksi seorang guru sangat penting untuk menghasilkan asesmennya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pada hari ini kami sebagai penyelenggara dalam diskusi dari Ibu Juniati SPD MSI sebagai narasumber yang begitu hangat dan sangat persuasif, saya minta kepada teman-teman sebentar itu kita bisa mengaplikasikan kombel-kombel kecil, intaran kecil di sekolahnya. Karena kenapa? Kombel itu yang dulu yang dikatakan KKG, kelompok kerja atau MGMP di sekolah masing-masing. Sekarang kan lebih kerennya itu adalah komunitas belajar atau kombel. Jadi kombel ini adalah bagaimana menyatukan kita guru lain ke guru lain. Karena kita ini adalah manusia. Manusia itu adalah butuh seseorang. Dari mana kita butuh seseorang, interaksi kita, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, interaksi kita adalah hablum minannasi kita, hubungan sosial kita kepada guru. Dengan cara apa? Mencari permasalahan-permasalahan di kelas, masalah-masalah apa yang dihadapi di siswa kita di kelas, kita angkat dalam komunitas. Komunitas itu adalah yang jangan jauh-jauh. Komunitas misalnya guru dalam komunitas belajar di antara teman-teman sekolah. Kan di sekolah itu, jadi kalau dikatakan tadi Ibu bahwa kombel itu wajib di sekolah, iyalah wajib, karena itu rohnya, marwahnya sekolah. Karena kalau seorang guru hidup sendiri, dia mau interaksi kepada siswanya, dia akan mentok, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kreasi, tidak ada inovatif, tidak ada lagi karya-karya. Oleh karena itu, kombel ini, komunitas ini sangat penting. Istilahnya rohnya dalam satu pendidikan, rohnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, bukan berarti kita menggurui ya, bukan kita mengajari, tetapi kita sharing. Kita sharing apa yang kita lakukan. Bahwa kombel itu komunitas pembelajaran di sekolah, mari kita hidupkan. Misalnya lagi sekarang kan PMM, RHK,
Kalau kita sendiri tidak bisa kita kerja itu. Operator mati dia. Oleh karena itu dengan ada kombel ini, komunitas ini, mari kita sama-sama mengisi RHK kita di PMM kita, mengisi kita misalnya sharing masalah modul, sharing masalah misalnya asesmen, apalagi sekarang kan pengisian rapor lagi. Waktu yang baru-baru ini lagi kita kan dipusingkan guru-guru misalnya RHK-nya itu kalau kita sendiri kita akan pusing. Oleh karena itu dengan adanya komunitas ini, teman-teman mari kita bergabung, kita menghidupkan komunitas-komunitas belajar yang kecil di sekolah. Dan itu mungkin masukan dari kami Ibu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada cerita apa masalah kombel di sekolah, silakan Ibu, Bapak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi memang menariknya berbicara tadi kalau persuasif, pendekatan persuasif ya Bu ya. Kalau bahasa untuk lebih mudahnya adalah pada saat kita berdiskusi, mari kita posisikan diri kita berada di posisi orang yang kita sedang ajak diskusi. Jadi maksudnya bahwa karena kita kan setiap kita pasti punya persoalan-persoalan juga yang kita hadapi. Dan pada saat kita memposisikan diri kita di tempat orang yang sedang kita ajak bicara, mungkin itu akan lebih mudah kita pahami hatinya dan bisa kita komunikasikan lebih nyaman. Dan memang kembali lagi proses-proses ini akan semakin semakin mudah kita laksanakan dengan adanya kita saling diskusi di ruang komunitas belajar. Jadi kita bisa saling sharing sekiranya apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Jadi kalau kata Ibu tadi harapannya adalah Bu Suharti, harapannya adalah kita semakin inovatif, kita kreatif, dan itu kreativitas itu kita bisa bangun. Kadang-kadang akan ada guru yang bilang, saya ini kan guru yang tidak kreatif, saya susah cari ide. Nah, ini wadah, di komunitas belajar ini wadah. Jadi kita di dalam wadah itu tidak ada yang istilah merasa lebih dari yang lain, dan tidak ada rasa yang merasa saya lebih kurang dari yang lain. Tapi di sini kita sama, dalam arti karena ini rumah kita yang akan kita bangun sama-sama, maka memang perlu kerjasama semuanya. Jadi kekurangan yang satu ditutupi dengan kelebihan yang satu. Kalau tadi kata Bu Suhartin pada saat pengisian LKH misal ada yang akan kesulitan misalnya bagaimana membuka sistem. Nah dengan adanya pemahaman teman yang lain maka kita bisa saling bantu. Walaupun memang saya pun juga bisa inikan bahwa di kurikulum nasional ini sangat banyak menuntut hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan secara administrasi. Itu sangat menguras waktu dan tenaga tentunya Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu harus memikirkan anak didik Bapak Ibu, proses pembelajarannya harus menyenangkan, proses pembelajarannya mencapai tujuan pembelajaran. Di sisi lain Bapak Ibu harus menyelesaikan target-target administrasi yang itu pun tidak sedikit. Hanya memang kembali lagi semua ini memang perlu istilahnya, kalau ada kata-kata yang ini ala bisa karena biasa. Kalau sekarang mungkin LKH mungkin baru di tahun ini ya Bu ya, berlakunya ya. Ya, jadi saya yakin karena baru tahun ini berlakunya pasti Bapak Ibu akan merasa sangat keteteran. Itu wajar. Dan itu kita mesti wajari dan kita mesti inikan dirinya kita Bapak Ibu bahwa iya, saya merasa keteteran. Ya sudah, diakui saya keteteran. Berarti kalau saya sudah keteteran apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi di dalam berproses ini saya yakin kita akan bisa saling semangat, saling berkomunikasi semangat itu, diskusi yang harapannya adalah kita bisa saling berbagi pemahaman, pemikiran. Mungkin kita awalnya pola pikirnya begini, dengan adanya kolaborasi di komunitas belajar, maka kita mendapatkan suplemen pemahaman, oh iya, mestinya bisa begini. Dan pada saat kita bisa menerima apa yang kurang di kita, maka insya Allah kita akan mudah menerima apa yang akan masuk. Yang penting itu kita akui saja dan kita mengakui apa kelebihan kita bersyukur dengan kelebihan kita. Maka dengan salah satu cara bersyukur dan kelebihan kita adalah memberikan bantuan kepada teman-teman yang memang belum paham tentang apa yang kita punya, yang kita tahu. Jadi insya Allah kembali lagi bahwa kita sedang berbagi, istilahnya apa Bapak Ibu, kalau saya pemikirannya, makanya orang kadang-kadang mengatakan Ibu Juli terlalu banyak bicaranya dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa kita hidup ini hanya itu yang kita bisa bawa. Mau bawa harta tidak mungkin dibawa mati harta itu. Jadi yang kita bisa bawa adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Bermanfaat pun macam-macam. Bisa dari segi memberikan ide, bisa dari segi tenaga kita, bisa dari segi materi kita, bisa dari segi waktu kita. Jadi semua hal bisa kita berikan manfaat tergantung dari Bapak Ibu semuanya.
Yang targetnya adalah bagaimana kita bermanfaat, atau Tuhan menunjuk itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan itu bisa kita bawa jadi bekal nanti pas pulang, pada saat pulang. Karena kembali lagi kita tidak pernah tahu kita tidak pernah tahu waktu pulang kapan, waktu kita untuk pulang kita tidak pernah tahu, jadi kita hanya bisa berupaya apa yang bisa kita lakukan. Kompetensi Bapak Ibu silahkan ditingkatkan, semua wadah untuk belajar ada, tinggal bagaimana Bapak Ibu misalnya keterbatasan internet, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan link-link itu. Bisa jadi oh iya saya keterbatasan internet hanya bisa menyala kalau misalnya jam 12 siang sampai jam 12 malam, setelah itu sudah mati lagi, atau misalnya hanya bisa jam 6 sampai jam 10, maka manfaatkan itu. Jadi Bapak Ibu semua yang tahu permasalahan. Jadi pentingnya refleksi itu adalah kita bisa tahu, oh persoalan saya yang ini, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan ini. Berarti kalau saya untuk menyelesaikan, berarti dengan ini caranya, mari saya lakukan. Kalau misalnya ternyata saya sudah lakukan kemarin, berarti kayaknya belum terlalu memberikan efek yang berdampak besar. Kira-kira apa? Kenapa kira-kira seperti itu? Jadi tinggal proses-proses refleksi itu sebenarnya. Kalau katanya saya mohon maaf ini Bapak Ibu, saya kalau sudah bercerita itu panjang lebar. tapi saya yakin sekali kenapa Tuhan akhirnya selalu mengatakan di dalam kitabnya bahwa kecuali orang yang berpikir. Jadi kita sudah dikasihkan kesempatan oleh Tuhan, otak yang luar biasa, kita semua punya volume otak yang sama, kemampuan yang sama, tinggal bagaimana kita mau. Kitanya saja yang mau, seperti itu. Apalagi memang lagi-lagi yang seperti saya sampaikan tadi, ini target yang diminta oleh kurikulum ini tuh luar biasa banyak. Tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan ketelatenan Bapak Ibu berada di ruang pendidikan yang cukup besar untuk memberikan kehidupan yang lebih besar untuk orang-orang di luar sana yang bukan hanya lahir di rahim Bapak Ibu semuanya, tapi mudah-mudahan itu akan menjadi nilai tersendiri, kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu dalam berproses. Mudah-mudahan ini Bu Fatima masih resen. Bu Fatima mau ini? Oh Bu Bella, ada Bu Bella, Bu Suhartin. Ya silakan. Bu Bella silakan. Ada Ibu silakan. Ya. Bu Bella silakan. Silakan Bu Bella, kita sharing-sharing. Bu Bella silakan. Ibu Siti Fatima. Siapa Bu, Mak? Oh iya, ini di link, ini beberapa ada grup daftar hadir ya. Ada. Masya Allah, ini Bu Suhartin luar biasa kegiatan hari ini itu dari beberapa daerah bisa bergabung. Saya sangat berterima kasih bisa juga diajak bergabung di kegiatan ini Bu Suhartin, bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun melalui daring. Siapa tahu ya siapa tahu nanti kita bertemu Ibu ya. Masita. Siapa tahu Tuhan mempertemukan di waktu yang lain. Ya. Bu Masita. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin sharing-sharing, maksudnya kita sharing-sharing lagi, jadi bisa juga langsung komunikasi dengan Bu Suhartin juga mungkin bisa, ke saya juga bisa langsung, untuk bisa kita saling sharing saja seperti apa. Seandainya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin kita sharing-sharing lebih lanjut, itu boleh menghubungi saya langsung, melalui handphone juga bisa, melalui email juga bisa. Mudah-mudahan maksudnya pertemuan ini berkah, itu mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Amin.
Lagi-lagi ini luar biasa ini, saya sangat bersyukur bisa diundang di Martin ini bergabung di sini, luar biasa. Amin. Oke. Amin. Para ibu-ibu, bapak yang terhormat, saya banggakan dan saya yang terhormat kembali kepada Ibu Narasumber, Ibu Jumiati SPD MSI, yang dimana pada hari ini hampir 3 jam beliau menerapkan ilmu, memberikan ilmunya yang tanpa jeda, bercerita tanpa ada kelan duda. Berarti itu memang kecakapan yang luar biasa, di atas rata-rata kayaknya. Dan kami dari penyelenggara ini yang hadir, yang membludak di luar ekspektasi kita, yang dari Aceh, dari Jawa, dari Manokwari, dari Jayapura, dan seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di situ ada link daftar hadir dan link sertifikat, bergabung ke WA grupnya. Nanti insya Allah masalah sertifikatnya juga akan ada, yang mana bergabung dengan BGP yang sebagai penyelenggara, yang kami sebagai sekolah penggerak. Dan mungkin pada hari ini izin Ibu, sudah di penghujung waktu. Penghujung waktu cuma satu yang kami mengambil benang merah. Benang merahnya dari penyampaian Ibu. Cuma satu, berbagi. Berbagi itu sebenarnya kecil, tapi ruang lingkup penjelasannya sangat besar. Karena kenapa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berbagi. Dengan inti pada hari ini adalah komunitas belajar, kombelnya. Oleh karena itu inti sari hari ini adalah berbagi. Mari kita berbagi dengan cara berkomunitas di sekolah masing-masing. Marilah kita membuat komunitas-komunitas kecil untuk bisa berbagi apa yang kita punya. Karena kalau harta yang kita bagi akan habis, tetapi kalau ilmu tidak akan pernah habis. Ucapan sebelum kami akhiri dengan sangat Tidak ada foto-foto? tolong dulu semua dulu dihidupkan ya, mau dihidupkan di punya kamera. Kameranya tolong Bu, kameranya semua dengan manis-manisnya, dengan senyum-senyumnya semua di tengah-tengah matahari panas. Kita berfoto sebagai penyelenggaranya untuk menjadikan arsip kami dan sebagai kenang-kenangan nanti. Sertifikatnya nanti diberikan ya. Mikro dia punya, tolong kameranya Bu, kameranya. Semua diaktifkan kameranya. Kameranya tolong. Ya, kameranya. Satu, dua, tiga. Salam literasi. Ya, ulang lagi ya. Ulum ya. Satu, literasi. 1, 2, 3. Ulang lagi ya. Satu kali lagi ya. No bully. Gimana no bully ya? Yang no bully. No bully gimana? Satu kali lagi. No bully. 1, 2, 3. Baiklah, Ibu narasumber yang kami hormati dan saya cintai, kepada rekan-rekan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pada webinar pada hari ini dengan segala kerendahan hati, mohon maaf atas segala kekurangan dari tingkah bahasa, dari bahasa kami yang terlontar yang kami tidak sengajakan, dan kami mengucapkan terima kasih semua
di hari-hari akan datang lagi kita bisa ada bertemu kembali dengan ucapan. Sebelum kami akhiri, kami akan memberikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Pulau Muna. Asik. Oh cakep, oh ya cakep. Jalan-jalan di wisata Napa Balai. Cakep. Dalam komunitas belajar. Karena dalam komunitas belajar sangat mengasihkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu. Sukses selalu. Terima kasih. Duluan Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat siang, sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.